enak tiduran di sini. Ini namanya tikar tradisional. Kalau bahasa Jawa nih nyebutnya kloso. Nah, ini beda loh tidur di sini sama yang tikar yang plastik itu. Nah, tikar tradisional ini sudah mulai langka, jadi kemarin saya beli karena sudah langka. Saya kalau langka baru mau beli. Jadi ada dua jenis tikar yang saya suka itu. Kalau yang ini tuh dari Jawa itu namanya tikar dari bahannya itu mendong. Jadi mendong itu seperti tanaman rumput-rumput yang mungkin setingginya sampai 1,5 meter itu satu. Yang kedua tikar yang dari pandan. Nah ini enak, baunya pun enak gitu. Saya jadi ingat nenek saya, nenek dari ibu ya. Kalau nenek dari bapak itu saya masih kecil sekali, udah meninggal. Jadi waktu itu saya masih kecil ya, masih jadi kejar-kejaran ibu-ibu. Dijarah dulu saya sama ibu-ibu kalau lihat saya. Jadi waktu saya kecil itu nenek saya itu ngisi waktu luang kalau pas tidak ke sawah. Jadi kita kan keluarga petani itu nenek saya. Itu nganyam ini guys. Jadi beli bahannya itu di pasar yang mendong itu 1,5 meter, kemudian kayaknya pakai acara ditumbuk-tumbuk terus dikasih warna ya. Ini ada pewarna hijau, merah gitu. Terus dianyam. Ini nganyam satu ini bisa 1 bulan loh. Nganyam ini bisa 1 bulan. Terus kalau udah selesai dianyam, dibawa ke pasar, dijual. Nanti ditukar bumbu-bumbu dapur gitu. Ya kalau kita kan keluarga petani itu kalau beras sudah nggak beli karena dari panen. Kemudian sayur-sayuran tinggal ngambil ya, tinggal yang kayak bawang atau apa, garam itu yang harus beli ke pasar ya. Ini salah satunya jual hasil anyaman ini. Oh ya, satu lagi ada rahasia. Kenapa orang sekarang itu banyak yang kena sakit pinggang? Kalau dulu enggak. Nah, mungkin teman-teman nggak sadar. Ya orang dulu itu kan tidurnya di balai-balai papan, kemudian dialasi tikar, tidur dah. Jadi posisi punggung itu rata. Nah orang-orang sekarang itu tidurnya di kasur, spring bed ya kan. Nah itu kalau kita tidur itu otomatis bagian pantat itu dia akan turun begini. Apalagi kalau kasur yang sudah rusak, mulai lemah ya, dia akan punggung itu akan melengkung begini. Itu yang secara jangka panjang akan merusak punggung, jadi sakit pinggang. Nah padahal harusnya punggung itu harusnya kalau orang berdiri itu menghadap sana ya, itu harusnya kan tulang punggung itu begini, agak melengkung begini. Tapi kalau posisi tidur di kasur, dia jadi melengkungnya kebalik. Nah itu jadi sakit pinggang. Tapi kalau tidurnya di papan keras, dia akan datar. Nah ini tidak akan merusak sakit pinggang. Jadi kalau teman-teman nggak mau sakit pinggang, ya tidur di ini, tikar, di papan, atau cari kasur yang keras. Ya itu. Nah kemudian ini ngomong-ngomong soal kesehatan kan tadi, pinggang kesehatan. Nah sekarang tentang merokok yang merugikan kesehatan kan menurut iklannya. Nah ini ada contoh beberapa rokok. Tapi saya mau tanya, orang yang paling kuat imannya itu siapa? Jadi orang yang paling kuat imannya itu ternyata orang yang merokok, ya kan? Coba lihat. Oh no. Di rokok itu pasti digambari yang serem-serem kan. Ini ada yang lehernya bolong, ya kan. Ada yang orang banyak diperban-perban sampai kayak mumi. Terus ada lagi yang itu apa? Orang yang gusinya orang apa ya? Sampai gusinya kadasen. itu kalau bagi orang perokok karena imannya dia kuat. Dikasih gambar ngeri pun dia akan berpikir gini. Sakit, mati, itu kan di tangan Tuhan. Jadi tetap aja nggak takut orang merokok. Nah dalam hal ini WHO dan Departemen Kesehatan gagal dengan menakut-nakuti orang pakai gambar-gambar begini. Salah dia. Mereka harusnya tanya ke saya bagaimana orang tuh biar takut kalau mau ngerokok, takut gitu. Gampang, nggak usah pakai gambar-gambar yang serem-serem.
pakai gambar istrinya aja bawa pentungan. Istrinya bawa pentungan, tulisannya jangan ngerokok, SPP anak belum bayar. Nah, gitu pasti begitu mau rokok, oh iya ya, nggak jadi rokok. Oh, gambar-gambar serem begini mah malah kayak lelucon, nih lucu ya, kayak mumi. Ya, ininya bolong. Gitu. Kemudian saya itu juga nggak yakin dengan cerita sejarah bahwa dulu penjajah datang ke Indonesia itu karena rempah-rempah. Nggak yakin saya rempah-rempah sampai diburu orang Eropa datang ke sini. Itu pasti ada yang lain yang dicari, bukan hanya rempah-rempah, saya yakin. Salah satunya tembakau, ya kan? Kalau membaca sejarah tembakau, salah satunya tembakau. Tapi ya lepas dari itu ya biarilah, sudah terjadi kok. Katanya dulu dijajah 350 tahun ya, 3,5 abad. Kok menurut saya lebih ya, sekarang kok masih merasa dijajah ya. Teman-teman merasa nggak sih sekarang itu masih dijajah? Entah penjajahan ekonomi, entah penjajahan apa, nggak tahu lah. Itu urusan orang pintar, tapi kok saya kok merasa masih dijajah. Ya kita mudah-mudahan segera terbebas dari jajahan dalam bentuk apapun ya. Minta subscribe-nya ya, sama bantu di-share. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam kreatif.